Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam agenda pengajian kita di setiap Senin malamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keimanan, keistiqomahan sehingga kita dapat terus belajar, memperbaiki diri kita, memperbaiki bacaan kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, kita kemarin sampai ke surah Al-Kafirun kemarin ya. Al-Kafirun. Berarti An-Nasr. Kita masuk ke surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Surah yang ke-110. Nah, ini sedikit aja nih, 3 ayat saja. Izaja. Apa dia ada? Udah. An-Nasr udah ini. An-Nasr tinggal. Udah. Al-Lahab. Al-Lahab. Iya, Al-Lahab. Lahab. An-Nasr udah. Al-Lahab. Oh iya. 5 ayat ya. Kita habiskan aja 5 ayat ya. Nah, sedikit aja ini. Tapi kita mulakan dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suarakan lagi. Oh. Dengar. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan ada ra-nya ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nirrahim. Ya, hanya di lanjut. lanjut. Tabat ya Tasydid. tabat yada abil lahabi wa tab. Di situ pertama tab ada tasydid, Iya. baru tanya di sini ada mahmusnya, ada
disirat. Tabbat, ada apa namanya? Disirat sedikit. Tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada tabbat yada abil abi lahabi wa tab. Kalau ini dia qalqalah kubra. Kubra. Tabnya ada Iya. pantulan. Tab. Watab. Ma'akna ma'akna anhu maluhu wa ma kasab. Situ ma-nya jangan Kasab. panjang. Ma Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'akna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Ada qalqalahnya. Sayaslana sayaslana ronjat digantungkan ya. Kalau ikhfa digantungkan tanwin berjumpa dengan za tapi digantung enggak melekat ya. ronjat lahab sayaslana ronjat lahab. Didekatkan ya. Naron. Jadi enggak melekat. Ya. Sayaslana ronjat lahab. Ronjat lahab. Za di ujung za. Naron zat lahab. Lahab. Wamro'a panjang. Wamro'atuhu hammalatal hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Masad. Sa biasa. Sa. Fi jidiha hablum min masad. Masad. Sin biasa. Mim masad. Sadaqallahul azim. Astagfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna Ada
Pantulan. Ma aghna. Ma aghna. Jangan agh. Agh. Ma aghna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di izharnya ditegaskan anhu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Kurang dengung. Hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Jangan masuk. Lu ngitin nonton TV. Ya, ini artis viral ini. A'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Ditekan sedikit. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu. Panjang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Kurang tipis zanya. Sayasla naran dzata lahab. Habisan. Sayasla naran dzata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab.
Banyak kali. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Jadi nggak nampak hijabnya. Makanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabin. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada tekan sedikit. Wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tekan tadi. Wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tadi watab. Wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini langsung dia kasab. Enggak ada ditekan lagi. Ma aghna ma aghna ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayazla naran Panjang. sayazla naran zata lahab. Sayazla Yos jadinya. sot sayos Jangan yo. Ya. sayas Iya. sayaslana Kesa bukan ke shin. yas Yas. sayos ya Yas. sayos ya Iya. Cuman tinggal shinnya tadi. sayaslana ron Naron 3
naron zata lahab Lahab. sayazla naron sayasla naron sayasla naron zata lahab sayazla naron zata lahab wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah. Jadi hirnya ditekan rohnya. Hirrah. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Him lebih lembut. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin Tabbat yada abi lahabil watab. Lahabil watab. Tabbat yada abi lahabil watab. 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 Ditekan sedikit. Watab. Watab. Tabbat yada abi lahabi watab. Ma aghna ma aghna anhu. Ini enggak panjang. Ya. Anhu. Ma yang panjang Pak Ustaz. Ma aghna anhu ma gitu lah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zatal lahab. Naron ujung. Naron zatal lahab. Sayasla naron zatal lahab. Zatal lahab. Zanya panjang. Ya. Zatal lahab. Sayasla naron digantung. Naron zatal lahab. Zanya panjang. Sayasla naran zatal lahab. Zatal lahab. Karena ron. Sayasla naran zatal lahab. Wa ya. Wamra'atuhu. Pendek, Pak. Wamra'atuhu Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha. Ya. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Kurang. Nirrahim. Lagi. Nirrahim. Hi. Hi.
Nirrohim. Itu masih ha. Hi pedas dia. Hi. Nirrohim. Tabbat yada abi lahabi watab. Watab Ditekan. Watab. Tekan sedikit. Watab. Kurang tekan. Watab. Tekan sedikit. Watab. Tabbat yada abi lahabi watab. Tekan. Watab. Berhenti dia. Watab. Ada ditahan sedikit. Tabbat yada abi lahabi watab. Itu dia. Dulu baru Tabbat yada abi lahabi watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayashla naron zata lahab. Ketika sebut huruf ikhfa, tanwin berjumpa dengan za, dia digantung. Naron za. Enggak naron itu nempel, ini digantung. Naron zata lahab. Sayashla naron Jangan berhenti. Naron zata lahab. Sayashla naron zata lahab. Sayashla naron zata lahab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atuhu Wamro'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum hanya tebal, fi jidiha hablum fi jidiha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
Sadaqallahul azim. Baik. Ini kita masuk ke dalam surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini adalah merupakan surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ada asbabun nuzul. Ya. Sebab turunnya ayat ini. Ayat ini bercerita tentang siapa? Yaitu Abu Lahab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abu Lahab di dalam satu surah? Nah, di sini ada namanya asbabun nuzul. Ketika Rasulullah SAW beliau berdakwah mengumpulkan orang-orang Quraisy, maka Nabi berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy." Jadi ada di satu pasar, ya, di pasar Makkah itu ada tempat pasar. Kemudian Nabi pun datang ke sana, yaitu tempat ramainya orang. Nabi pun berkata, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, halumma ilaina, halumma ilayya. Berkumpullah kalian kepada saya." Maka semua orang-orang Quraisy pun datang. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? "Wahai orang-orang Quraisy, jikalaulah aku katakan bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya?" Maka mereka katakan, "Ya, percaya. Kami percaya, wahai Muhammad." Kenapa? Karena kami tidak pernah mendengar engkau berdusta. Maka apa kata Rasulullah SAW? "Ya ma'asyar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian tentang azabun alim, tentang azab yang pedih. Maka sembahlah Allah dan jangan wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan darinya dengan segala sesuatu. Dan tinggalkanlah segala bentuk sesembahan kalian kepada berhala-berhala." Maka inilah seruan dari Rasulullah SAW. Maka seluruh orang-orang Quraisy terdiam. Seluruh orang-orang Quraisy terdiam. Kecuali satu orang, langsung dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, alihaza jama'atana. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Tabban celaka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad." Maka Abu Lahab ini mengatakan, "Celaka engkau. Tabban celaka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Kenapakah engkau mengumpulkan kami? Disebabkan karena perkataanmu yang kosong ini, yang sia-sia ini," kata si Abu Lahab. Maka ketika saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab. Makanya dibalikkan kata-kata itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Kenapa dikatakan kedua tangan Abu Lahab? Kenapa dikatakan yada, tangannya, bukan orangnya? Ya. Kenapa bukan orangnya langsung, tetapi Allah katakan tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kemudian watab, tambah lagi tabbat. Jadi dua kali penguatan dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan celaka. Pertama, tabbat, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kemudian tambah lagi watab, dan celaka dia. Dia bilang celaka, memang celaka dia, binasa dia. Jadi dua kali Allah sampaikan kepada Abu Lahab bahwasanya dia akan mendapatkan kecelakaan disebabkan dia mengatakan kepada Nabi Muhammad,
celaka engkau wahai Muhammad. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka Abu Lahab ini dia selalu mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Jadi kebiasaannya si Abu Lahab ini, di mana-mana Nabi berdakwah, maka si Abu Lahab ikut. Ikut ngapain? Mengingkari dan mendustakan perkataan Rasul. Makanya Allah katakan tabat yada, celakalah kedua tangan, karena tangan ini mengisyaratkan kepada perbuatan, ya. Perbuatan yang dia suka menfitnah orang, ya. Dia suka sekali mengikuti Nabi, kemudian mendustakan Nabi dan menghasut orang-orang supaya tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi orang ini luar biasa kebenciannya kepada Islam, kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Ya, si Abu Lahab ini, sehingga Allah katakan celaka, ya, karena dia selalu ikut ngekori Nabi. Mana Muhammad ini? Oh, sana Muhammad, ikut dia sana. Nabi sedang berdakwah, gak usah kalian dengar ini orang gila, oh ini tukang sihir, oh ini segala macam. Selalu menghasut orang untuk meninggalkan Rasul, tidak mendengarkan dakwah dari Rasulullah SAW. Maka inilah ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya dia akan mendapatkan kecelakaan. Nah, di Mekah itu ada kuburnya Abu Lahab. Ya. Kuburnya Abu Lahab. Abu Lahab dimakamkan, dikuburkan di Mekah. Oh, itu luar biasa. Itu sekarang jadi tempat sampah. Dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, apalagi di akhirat. Jangan sampai ketika ada orang yang mendakwahkan kebenaran, sehingga ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang mengikuti kebenaran itu. Yang kedua ada 4 golongan. Yang kedua adalah orang-orang yang dia tidak mau ikut, hanya diam saja. Yang ketiga adalah golongan orang yang menolak. Yang keempat adalah orang yang menolak dan menentang, bahkan menghasut. Jadi ada 4 golongan orang yang ketika seseorang itu berdakwah tentang kebenaran. Ada yang diam-diam aja, ikut enggak, kesana enggak. Ada yang golongan orang yang memang enggak mau, menolak. Ada yang dia memang menolak, bahkan dia menjadi penentang dari dakwah Rasul. Nah, jadi dalam kebenaran ini kita masuk ke dalam golongan yang mana? Ketika ada satu kemungkaran di hadapan kita, apakah kita diam diri ataukah kita mencegah kebenaran itu, ataukah kita justru mengikuti kebenaran atau bahkan menolak kebenaran, bahkan menentangnya. Maka ini ibarat seperti kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dibakar oleh Raja Sulaiman, Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Itu dihidupkan, dikumpulkan kayu-kayu bakar, kemudian dibakar, dimasukkan, dicampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang besar itu. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ada seekor semut. Ia membawa air. Kemudian menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim. Maka ditanya oleh seekor burung, wahai semut, kenapakah engkau
memadamkan api itu. Kalau engkau bawa api kayak mana lah semut bawa air? Bisa dia bawa segini? Segini aja gak bisa, paling cuman setetes. Ya, setetes. Tetapi apa kata si semut ini? Memang aku tidak bisa memadamkan api ini. Tetapi dengan air yang kau bawa ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya aku telah menolong Nabi Sulaiman. Berada di Nabi Sulaiman aja, Nabi Ibrahim. Telah berada di pihak Nabi Ibrahim. Jadi ketika kita melihat kebenaran, maka kita diam saja. Atau berada di pihak itu, maka disitulah Allah melihat, memandang kita. Kita sebenarnya berada di mana? Di pihak mana? Di pihak kebatilan atau di pihak kebenaran? Ketika melihat kebenaran, maka kita kebenaran itu dicaci orang, dihina orang, kita diam saja, tidak ada ikut andil, maka bisa jadi kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang tadi. Akan tetapi ketika kita ambil andil membela kebenaran itu, maka kita harus masuk ke dalam golongan Ansarullah, penolong agama Allah. Maka keberpihakan kita ataupun keputusan kita berada di mana, itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di golongan seperti Abu Lahab, atau di golongannya seperti semut tadi, walaupun dia tidak bisa memberikan atau mematikan api, tapi dia termasuk golongan orang yang ataupun makhluk yang menolong agama Allah. Makhluk yang hina saja seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Itu Allah muliakan dia karena menolong dan membantu Ashabul Kahfi. Apalagi kalau kita sebagai manusia yang masuk ke dalam golongan Ansarullah, yang menolak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada kemungkaran, ada kebenaran, kita perlu ada statement. Kita berada di pihak mana? Aku nggak di sini, aku di sana juga oke, di sini juga oke. Berarti masuk ke mana itu? Di sini oke, di sana oke. Masuk ke mana itu? Berarti munafik. Berarti golongan orang munafik. Orang munafik dia ketika berada bersama orang-orang mukmin, maka mereka berkata qaulus salama. Ketika mereka berada bersama orang-orang munafik, maka mereka berkata amanna, kami beriman. Akan tapi ketika mereka berpaling, maka mereka baru menampakkan wajah aslinya. Ini yang lebih bahaya daripada musuh tadi. Jadi musuh di dalam selimut menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian Allah katakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kenapa? Segala harta yang dia kumpulkan adalah untuk menghancurkan Islam. Segala apa yang dia kumpulkan dari harta, dari jabatan, dari pengaruh dan sebagainya, hanya untuk menghancurkan agama Islam. Hanya untuk menghinakan Islam, hanya untuk menghina Rasulullah SAW. Makanya kata Allah SWT, tidak berguna baginya harta yang dia kumpulkan, tidak akan ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak lagi pengaruhnya, walaupun dia Abu Lahab ini kan termasuk pemuka Quraisy. Pemuka Quraisy yang paling dipandang oleh orang. Memang di dunia dia dipandang. Dia memiliki jabatan, memiliki segala harta dan sebagainya. Akan tetapi dia tidak membantu agama Allah, justru menentang agama Allah, maka Allah hinakan dia di akhirat. Makanya siapapun dia, penguasa dan sebagainya, ketika dia menentang agama Allah, tidak ikut ajaran Rasulullah, maka semua yang apa diusahakan di dunia itu sia-sia semua. Justru akan menjadi pemberat dia untuk menjadi
siksa azab di hadapan Allah. Makanya kata Allah, sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dzata lahab. Dikembalikan lagi. Yang memiliki api yang membara. Makanya Allah gambarkan kepada kita bahwasanya pangkat, jabatan, harta dan sebagainya itu hanyalah sementara. Nggak akan kekal. Dan kekuasaan itu adalah sementara. Siapapun yang berkuasa pasti adalah ada masanya. Ada ajalnya. Tidak akan berkuasa dia selama-lamanya. Dan itu telah Allah gambarkan dari zaman-zaman dulu. Penguasa-penguasa tirani yang berkuasa, Fir'aun dan lain sebagainya, itu mereka berkuasa, tetapi kekuasaannya itu tidak akan kekal abadi, pasti ada masanya. Ada masanya. Nah, bagi orang mukmin sendiri, dia harus bersabar terhadap cobaan ujian tersebut. Makanya ada kisahnya Ashabul Kahfi tadi, di mana mereka berada dalam masa raja yang zalim. Ketika mereka berada pada masa raja yang zalim, rajanya mengaku dia adalah sebagai Tuhan. Kemudian 7 orang tadi, Ashabul Kahfi tadi, menyelamatkan keimanan mereka, lari ke gua. Maka sebentar saja Allah balik. Allah tidurkan selama 303 tahun. Sekitar 300 illa khamsina ama. Kecuali 350 tahun. Ketika Allah balikkan itu aja, tidurkan bentar aja. Mereka merasa mereka tidur cuman paling sebentar aja. Tetapi rupanya sudah berganti zaman, berapa abad itu. Dan berganti rajanya, yaitu kepada raja yang muslim. Makanya kekuasaan itu adalah sementara, tidak akan kekal selamanya. Maka bagi orang mukmin itu adalah bersabar. Nah, di sini Allah masukkan juga wa mar'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya. Istrinya itu selalu membawa kayu bakar. Kenapa membawa kayu bakar? Jadi Rasulullah SAW ketika mau lewat pagi, istrinya selalu bawa kayu bakar. Di mana Muhammad lewat? Dia bawa ranting-ranting supaya menghalangi jalannya Nabi, menghalangi jalannya Rasul. Lakinya kayak gitu, istrinya lebih parah lagi. Malah menghalang-halangi dakwah Nabi. Makanya dimasukkan istrinya juga. Bukan hanya suaminya aja. Wa mar'atuhu, kata Allah. Dan juga istrinya yang selalu membawa kayu bakar yang menghalang-halangi dakwah Rasul. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya akan ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya apa di sini? Inilah gambaran siksaan yang Allah akan berikan kepada mereka. Kepada istrinya akan dikalungkan dengan kalung neraka. Dikalungkan dengan kalung neraka, Allah siksa dengan itu. Yang selalu dia bawa kayu bakar itu akan dikalungkan ke lehernya. Inilah orang-orang yang menghalang-halangi kebenaran, menghalang-halangi tersebarnya agama Islam di Jazirah Arab. Ini akan terjadi di setiap masa, di setiap waktu, di setiap zaman. Orang-orang seperti ini juga ada. Jadi bukan hanya Abu Lahab saja. Akan banyak muncul di setiap zaman abu-abu yang lain. Abu Lahab, Abu Jahal, nah entahlah nanti lagi abu-abu yang lain yang mengikuti. Adalah abu tambah janda lagi kan. Bapaknya janda.
cerita janda itu. Banyak janda. Makanya disinilah perlu kita mempelajari sejarah itu pasti akan berulang. Pemerintahan itu pasti akan ada masanya. Nah, sekarang kita berada di mana? Mengikuti kebenaran atau orang yang diam-diam saja, gak ke kanan, gak ke kiri, ataupun orang yang dia menentang, menolak, atau justru dia menentang kebenaran itu sendiri. Maka tergantung kita pilihan kita, dan masing-masing kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita di surah Al-Lahab. Tapi tidak ada pertanyaan atau yang kita bahas, silakan. Dah selesai kan?